Halo teman-teman semua. Jadi di video kali ini kita akan belajar kembali menggunakan Wix Editor ya. Jadi ini ada di modul 5 pelajaran 4 tentang skrip gerakan. Nah, skrip gerakan itu adalah seperti ini. Jadi kemarin di pertemuan modul 5, kemudian pertemuan ketiga, lesson 3 itu kita sudah belajar membuat klip ya. Seperti ini. Jadi di dalam sebuah timeline di luar ini ternyata di dalamnya itu ada animasi tersendiri nih seperti ini. Jadi dia eh, akan looping terus. Nah, sedangkan di luarnya itu hanya terlihat satu frame aja seperti ini gitu. Nah, kali ini kita akan coba bikin supaya animasi klip ini bisa bergerak pindah posisi seperti ini ya. Kita play dulu. Tuh. Jadi dia bergerak posisinya dari kiri ke kanan. Nah, ini ada kotak-kotak seperti belah ketupat ya. Yang ini twinning, itu sebutannya twinning. Jadi kita hanya perlu tunjuk aja di mana, klik di frame-nya ini ya. Pastikan ini di layer yang benar. Lalu kita add twin aja. Nah, nanti dia akan otomatis bergerak. Jadi kita tentukan frame berapa, posisinya di mana, terus mungkin kondisinya bisa juga seperti ini misalkan. Nah, karena dia lebih mendekat ke kamera, kita perbesar aja nih ukurannya. Lalu di sini, nah ini dia menjauh dari kamera, kita coba perkecil. Seperti itu. Jadi, nah ini juga menjauh dari kamera, kita coba perkecil. Lalu ini ya, ini mendekat ke kamera, kita coba perbesar. Jadi, eh, twinning ini, titik ini kita bisa atur pindah posisi, terus bisa ubah ukurannya, ataupun bahkan ya, ini opacity di sini. Kita play dulu ya. Ini kita ubah posisi dan ukurannya. Kita play dulu. Tuh dia makin membesar ke sini. Dan kalau jauh dia mengecil tadi. Kita sudah coba edit ya. Yang di sini, ini dia mengecil, ini dia membesar gitu. Nah, di sini kita juga bisa atur eh, seperti opacity-nya ya. Jadi di titik ini kita klik aja objeknya lalu di kanan atas ada opacity. Kita kurangin misalnya seperti ini ya. Lalu nah tuh dia akan hilang. Jadi begitu dia masuk ke sini, dia akan muncul. Nah, demikian juga di frame 21 kita mau coba misalkan opacity-nya dikurangin. Dah, jadi kalau di play, selain dia pindah posisi, dia berubah ukuran sama opacity atau transparannya itu berubah seperti ini. Oke, kita coba bikin ya. Ini eh, layernya kita hapus dulu aja. Kita bikin new layer. Backgroundnya kita kunci di lock ya di sini. Oke, kita bikin satu. Lalu kita masukkan dulu si scatternya. Nah, kita sudah punya scatternya ini. Kita buat dia jadi klip ya. Edit timeline. Nah, di dalam sini tinggal masukin aja nomor 2. Lalu add to canvas nomor 3. Add to canvas nomor 4. To canvas nomor 5. Add to canvas juga. Dan terakhir nomor 6 kita klik add to canvas. Hit. Nah, ini coba kita play dulu. Nah, dia sudah bisa animasi ya di sini ya, looping. Oke. Lalu kita keluar, kita klik di project. Nah, di sini kita panjangin dulu. Misalkan kita mau dia sampai 35 aja. Ya, kalau ini kita play, dia akan hanya di situ aja nih, nggak gerak gitu. Ntar ya, ini kita hapus dulu, terlalu panjang, pendekin dulu. Dah. Jadi kalau kita play, posisi scatters ini nggak bergerak. Jadi hanya di situ aja posisinya ya. Tapi animasinya tetap looping. Nah, ini kita pindahkan dia posisinya caranya gini. Kita klik dulu di frame 1 ya. Terus klik add twin. Pastikan ini di layer yang scatters ya. Ini kita rename dulu.
Oke. Nah, ini diklik, eh, pastikan di layer satu, lalu di frame pertama, lalu kita tambah twinning. Nah, dia akan ada hitam-hitam seperti ini dan titik-titik panjang. Titik-titik panjang ini artinya kita belum menentukan eh, kondisi akhirnya. Kondisi itu dalam artian posisi terakhir mau di mana, atau mungkin bentuknya, atau mungkin ukurannya gitu ya. Nah, kita ke posisi akhir dulu di sini. Lalu kita add twin. Nah, dia akan berubah jadi garis panah ini. Nah, ini kita posisinya pindahkan misalkan ke kanan. Udah, nanti tinggal di play, dia akan jalan dari kiri ke kanan gitu. Jadi gitu ya. Yang pertama, klik di frame satu, lalu tambahkan twinning, nanti dia akan muncul kotak hitam seperti ini ya, belah ketupat. Lalu kita ke posisi paling akhir, kita tambah twinning lagi. Nah, begitu kita pindahkan posisinya, jangan lupa, jangan sama kayak posisi pertama ya. Nah, kondisi akhir harus beda. Nah, terus di tengah-tengah sini kita bisa mainin nih. Misalkan di sini. Ini kalau kita langsung gerakin ya, dia akan otomatis tambah di sini. Nah, karena ini posisinya lebih dekat ke kamera tadi, kita coba besarkan aja ukurannya. Lalu di frame 10 dia menjauh misalnya ke sini, kita kecilin lagi. Nah, seperti itu. Dan di frame 15 misalkan dia mendekat ke sini, kita besarkan, tapi kita mainin opacity misalnya. Dan di frame 20 sini dia membesar lagi ke kamera misalnya. Lalu di sini opacity-nya dikembalikan ke 100. Frame 25 dia naik ke atas, dia ke jauh ke sana deh misalnya. Terus kita kecilkan lagi. Nah, frame 30 dah dia kembali normal. Jadi kalau di play tuh ada bagian yang dia transparan. Misalkan sekalian aja nih yang di jauh ini kita kecilin aja opacity-nya. Kita hilangkan. Hit. Nah, begitu di play dia akan menghilang jauh. Seperti itu ya. Jadi diulangin ya. Untuk twinning ini kondisinya itu bisa kita atur ini besarnya atau skalanya. Terus kita bisa atur ya ini skala ya. Yang pasti posisi pindahnya juga kita bisa atur, sama satu lagi. Nah, ini transparannya nih, opacity-nya bisa kamu mainin di sini. Gitu ya. Oke, jangan lupa untuk ekspor setelah jadi. Kita ekspor dulu. Biasakan untuk kasih nama ini ya, supaya nanti nggak bingung. Kasih nama project karena dia defaultnya tadi my project. Nah, ini kita klik export, lalu kita cek di folder download. Nanti jika sudah, sebentarnya. Nah, ini sudah muncul, tinggal kita play. Oke, nah ini sudah jadi. Sip. Ya, demikian untuk tutorial modul 5 lesson 4 ya. Selamat mencoba ya semua. Terima kasih.